Sekarang saya sudah berada di Bandung, tepatnya di C59 bersama Ketua Umum Partai Golkar dan juga calon Presiden Republik Indonesia 2014 Pak Abu Rizal Bakri atau biasa akrab dipanggil dengan Pak Ical. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak ARB. Pak ARB aja, oke. Pak, kan tadi Bapak habis ngasih seminar mengenai wirausaha juga. Kita juga lagi ada di salah satu pusat bisnis di Bandung. Nah saya pengen tanya, kalau dulu awal mulanya Bapak itu melanjutkan usaha keluarga gimana sih Pak? Sebelumnya pertama kali nggak di keluarga. Di mana Pak pertama? Sendiri. Oh, di bidang? Bidang usaha sendiri. Bidang ini kayak gini, bikin sablon. Sablon. Kaos. Untuk ITB, untuk UI, untuk Unpad, kemudian untuk SMA sebagainya. Berstatus konglomerat, sosoknya di tanah air tentu tak asing lagi. Lulusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung ini turut berkiprah mendirikan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI tahun 1972. HIPMI merupakan organisasi independen non-profit yang mendukung upaya para pengusaha baru dan pastinya muda. 5 tahun berselang, Ical menjabat posisi ketua selama 2 tahun. Lewat Pak Ical, hubungan dengan lembaga perbankan sangat intensif dilakukan. Sehingga HIPMI mempunyai katakanlah jaringan hubungan yang baik sekali di tingkat daerah maupun di tingkat pusat dengan lembaga perbankan. Masih seputar organisasi kepengusahaan. 2 periode berturut-turut Ical memimpin Kamar Dagang Indonesia atau Kadin, tepatnya di tahun 1994 sampai 2004. Ia sukses menjalani tugas utama Ketua Umum, yakni mengangkat kepentingan dunia usaha di Indonesia, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan nasional. Abu Rizal Bakri ketika menjadi Ketua Kadin itu, yang misalnya masih agak sulit untuk menyatukan kelompok-kelompok usaha, terutama yang waktu itu masih kental, yaitu pribumi dan non-pribumi. Yang sebenarnya tidak prinsip. Ada beberapa terobosan yang dilakukan, misalnya dengan mendorong kerjasama regional yang lebih luas. Putra sulung Ahmad Bakri ini dikenal berjaya merintis kelompok usaha Bakri. Bisnis keluarganya pun menggurita hampir di semua lini, mulai bidang properti, telekomunikasi, hingga media. Dirinya bahkan sempat menduduki posisi teratas sebagai orang terkaya se-Asia Tenggara. Rilis peringkat versi majalah Globe Asia tahun 2008 mencatat kekayaan mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini senilai 9,2 miliar dolar Amerika atau setara 88,32 triliun rupiah. Namun, kurun 3 tahun terakhir, bisnis keluarga Bakri perlahan rontok. Meski memiliki beberapa sektor usaha, nominal hutang mulai membengkak. Untuk menyiasatinya, perusahaan Bakri pun kerap gali lubang tutup lubang lewat cara menjual sejumlah aset unggulan. Ekspansinya itu terlalu cepat, ya, sehingga menimbulkan efek beban utang, ya, dan risiko-risiko besar yang tidak bisa ditangani. Ekspansi yang berlebihan, tidak dikalkulasi risikonya, menimbulkan efek kerugian dan kerontokan pada bisnisnya. Tapi kedepannya saya yakin modal sosial Bakri itu cukup baik dan bisa melakukan network kemana-mana. Tapi belajar harus lebih hati-hati. Abu Rizal Bakri juga lekat dengan tragedi semburan lumpur panas di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagian geologi mengklaim insiden yang berawal pada 29 Mei 2006 silam ini akibat kesalahan aktivitas pengeboran minyak dan gas bumi oleh PT Lapindo Brantas Incorporated. Kami pernah melakukan atau berdiskusi dengan pakar-pakar geologi internasional yang sangat concern terhadap semburan ini dan menyatakan bahwa semburan ini masih akan berlangsung sekitar 25-30 tahun kemudian sejak awal mula ini. Meski proses hukum memutuskan peristiwa itu termasuk bencana alam, pengadilan tetap mendaulat keluarga Bakri sebagai pihak yang harus bertanggung jawab lantaran adanya kepemilikan saham. Lapindo Brantas dimiliki oleh perusahaan PT Energi Mega Persada Tbk dan PT Energi PDK dimiliki oleh publik 70% dan kelompok usaha Bakri
30%. Kelompok usaha Bakri belum langsung Pak Abu Rizal Bakri loh. Artinya masih ada perusahaan-perusahaan lain. Artinya sangat kecil kepemilikan Bakri di dalam blok berantas tersebut. Boleh jadi kepemilikan saham tidak seberapa. Namun, nama besar Bakri memicu publik menuntut ARB. ARB sendiri telah menggelontorkan triliunan rupiah dan masih tersisa 19% menuju lunas. Yang belum kita bayarkan kepada warga senilai 750 miliar dari total tagihan 3,8 triliun. Artinya yang sudah kita lunasi senilai 81%. Hingga kini, para korban mengeluhkan janji-janji keluarga Bakri yang tak kunjung melunasi ganti rugi. Janjinya itu satu tahun. 1 tahun ada yang tiga bulan nggak cair sampai 1 tahun. Belum lunas, tidak lancar, hanya itu loh. Janji-janji tok dari bulan 5 sampai bulan 5 nggak dibayar. Akhir tahun, tapi akhir tahun ya nggak dibayar sampai sekarang nggak ada. Hampir 8 tahun sudah, semburan lumpur Lapindo belum kunjung usai. Tak pelak, insiden tersebut berdampak buruk pada citra keluarga Bakri, khususnya Abu Rizal. Jadi Partai Golkar yakin bahwa masalah Lapindo sebenarnya secara hukum kan sudah selesai. Dan itu dinyatakan tidak bersalah. Tapi meskipun demikian, keluarga Abu Rizal Bakri tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Yang membeli tanah itu berapa kali lipat. Dan sekarang ini kalau nggak salah sudah 8-9 triliun habis untuk menyelesaikan itu. Nah, kalau ini diketahui rakyat Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa rakyat Indonesia akan semakin kagum dan ini merupakan energi bagi ARB. Nah kan Bapak dulu katanya di bidang yang sama seperti ini. Terus kalau dulu tuh modalnya sebetulnya harus besar nggak sih Pak untuk mulai usaha? Kecil sekali, hampir nggak ada modal, konsinyasi. Bikin dulu, jual, baru bayar. Gitu. Kalau misalnya anak-anak muda sekarang mau bikin bisnis, nggak punya modal juga, caranya gimana? Selalu dengan ide. Dari ide lalu? Dengan ide, lalu datang ke orang yang punya, dari ide, jual idenya ke orang yang punya uang. Bisa orang, bisa institusi, bisa venture capital, bisa bank. Jangan pernah merasa bahwa harus pakai uang sendiri, harus anak orang kaya, tidak. Tapi Pak kan kadang-kadang kalau mahasiswa atau anak muda nggak ada koneksi ke orang yang punya nggak perlu modal, koneksi, gitu. Yang perlu ide. Ide itu dipopulerkan. Kalau ide itu diterima oleh orang yang punya uang, nggak perlu koneksi. Nah, pemikiran yang salah adalah harus anak orang kaya, harus punya koneksi, harus kemudian bapaknya, kemudian bukan petani, bukan pegawai negeri, begitu. Nah, itu satu cara berpikir yang salah. Semua uang sekarang di dunia mencari program, mencari proyek. Jadi kalau kemudian kita punya ide, uangnya pasti datang. Pak, tadi Pak Icol juga ngomong pernah lebih miskin dari pengemis. Itu waktu zaman kapan Pak? 98. 98 itu kena dampak krisis juga. Itu dampak paling parahnya ke bisnis yang mana Pak? Kan ke seluruh bisnis, jadi bangkrut total. Terus untuk naiknya lagi Pak Icol gimana? Naik lagi, kan saham di perusahaan tinggal 2,5%. Naik lagi, masuk bidang lain lagi. Kita masuk bidang energi. Lalu ya beli perusahaan tanpa uang. Begitu caranya. Gimana caranya Pak beli perusahaan tanpa uang? Ya udah, bukan tanpa uang, tanpa uang sendiri. Uang sendiri nggak punya. Jadi pakai uang orang gitu Pak maksudnya? Harus pakai uang orang. Uang orang, uang bank, mesti begitu. Tapi jadi banyak dong Pak utangnya? Itu utang banyak kenapa asal bisa bayar? Oh, jadi yang penting bisa bayar ya Pak? Jangan takut berhutang. Prinsipnya kalau berani orang mau kasih utang artinya kita dipercaya. Oh, gitu. Oke. Kalau kamu nggak dipercaya nggak kasih utang. Gitu. Pak, tapi ngomong-ngomong walaupun Pak Ical udah sempat bangkrut katanya lebih miskin dari pengemis, tapi sempat waktu itu majalah Forbes bilang Pak Ical orang paling kaya di Indonesia. Justru itu. Gimana sih Pak rasanya jadi orang paling kaya Pak di Indonesia? Dulu biasa-biasa aja nggak biasa beda. aja masa. Benar. Apa ya? Nggak tahu ya, saya nggak tahu apakah saya romantis atau enggak. Mungkin saya paling tidak romantis. Oh ya?
Dan sekarang saya masih ada di Bandung bersama Ketua Umum Partai Golkar dan juga calon Presiden Republik Indonesia 2014 Abu Rizal Bakri. Selamat malam Pak ARB. Selamat malam Zizi. Gimana? Udah seharian ada aktivitasnya banyak banget. Dari tadi saya ngikutin Bapak, cuma kayaknya kok Bapak nggak capek-capek. Rahasianya apa sih Pak? Rahasianya semuanya di ini aja, dinikmati. Dinikmati. Beres kok dinikmati. Tapi kok kayaknya emang fit aja gitu Pak? Apa emang ada olahraga khusus nggak sih? Ada selalu. Olahraganya apa? Setiap hari itu kalau hari ini tenis, besoknya jogging. Selalu setiap hari? Selalu setiap hari. Nggak ada libur? Ada. Kalau hari Minggu itu biasanya berenang pelan-pelan. Tetap olahraga tapi ya walaupun hari Iya, Minggu tapi pelan-pelan. Biasanya main tenis sama siapa Pak? Sama itu teman-teman Yustejo, Tarik, Wailan, Walalangi, Yanuar Manghitung. Oh, bisa ngimbangin dong Pak RB berarti? Kalau sekarang bisa, kalau dulu pasti nggak bisa. Oh, dengar-dengar olahraganya ada ikut karate juga? Dulu waktu Sama masih sabuk muda. hitam? Sabuk hitam dan 6. Waduh, sekarang masih dilanjutin nggak tuh Pak? Nggak bisa. Sekarang udah tua, jadi nggak mungkin. Tapi masih fit banget loh. Apa jangan-jangan ada diet tertentu juga mungkin nggak boleh makan pantangan? Nggak ada diet, nggak ada apa-apa. Jadi cuma Insya hidup Allah. bahagia? Pokoknya hidupnya tuh mesti seimbang. Mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pepatah Latin ini menjadi salah satu prinsip Ketua Umum Partai Golongan Karya atau Golkar, Abu Rizal Bakri. Meski telah menginjak usia kepala 6, ia masih energik, berolahraga secara rutin, diantaranya tenis. Kalau dia main tenis udah, saya bisa bilang maniak lah ya tenis ya. Karena itu tuh yang rutin aja tuh Selasa, Kamis, Sabtu. Seminggu 3 kali. Di samping manfaat kebugaran, kegemarannya terhadap olahraga asal Prancis ini membuat Ical punya pergaulan luas. Ical yang memiliki banyak sahabat memang dikenal lincah dan hangat. Tak heran jika beberapa persahabatan yang terjalin dapat berlangsung hingga puluhan tahun. Kalau kita mengatakan siapa Ical Bakri, ya kalau saya pikir ya Ical Bakri adalah kayak Bang Ical yang baik hati kalau bagi saya. Dia selalu ramah sama orang, dari dulu juga dia selalu mempunyai sifat kepemimpinannya udah ada ya. Sementara sebagai kepala keluarga, figur Ical dianggap suri teladan bagi ketiga anaknya. Dalam berbagai kesempatan, ia selalu berupaya meluangkan waktu mengikuti acara keluarga. Jelas, baginya keluarga merupakan prioritas. Tentu sebagai seorang anak, beliau merupakan panutan bagi saya ya. Karena bagaimanapun sesibuk apapun beliau, tetap selalu mengutamakan keluarga. Nomor 1. Jadi kalau misalkan ditanya siapa panutan saya dalam hidup ini, tidak lain tidak bukan adalah bapak saya. Selain kebapaan, Ical juga dikenal romantis pada pasangan hidupnya. Tati Murniati pun telah menjalani hari sebagai belahan jiwa Ical selama 40 tahun lebih. Tati selalu mendukung Ical di segala situasi dan kondisi, bahkan saat Ical bertugas atau melakukan kegiatan ke berbagai tempat. Ical pun tak mau kalah simpatik. Meski sibuk, Ical tetap menghubungi dan menjaga komunikasi harmonis dengan sang istri. Jadi selama ini dia perjalanan di dalam negeri maupun di luar negeri, itu yang dia telepon ibunya dengan Pak Tati. Dan terus bukan cuma 1 kali 2 telepon, sepanjang dalam perjalanan tiap hari telepon. Kalau 2 minggu perjalanan ke luar negeri kan 2 minggu, tiap kali telepon. Seharian nih pagi sempat ada kegiatan sosial juga ya, udah berbagi bersama kaum difabel. Itu gimana Pak acaranya? Ketemu dengan satu Tunanetra. Tunanetra, dengan tunanetra itu kemudian melihat bagaimana ini terus memberikan satu tongkat buat mereka. Tongkat itu penting, jadi kita berikan tongkat. Kalau ke sosial itu dari dulu, tapi makin mendalam masalah sosialnya sejak saya menjadi Menko Kesra. Ngapain aja tuh Pak? Pergi ke puncak gunung Papua. Di sana orang hidup dari pada zaman batu.
sedihnya bukan main. Mereka itu merasa bahwa nggak diperhatikan. Bayangkan saya ke sana pertama kali mengajarin mereka gosok gigi. Oh ya? Oh ya. Terus kemudian saya bawakan dari tempat yang bawakan pacul. Mereka menganggap pacul itu alat pertanian modern. Mereka biasanya cuma pakai tongkat. Jadi seperti itu. Sangat jomplang sekali ya Pak ya? Sangat jomplang sekali. Jadi kalau kita lihat, kita mesti mengerjakan kalau masalah-masalah sosial, masalah-masalah kesra mesti dengan hati. Oke. Nggak bisa dengan pikiran. Kalau pikiran, nggak bakal terpikir. Tapi Pak, saya jadi ingat kan Bapak kan juga buat Ahmad Bakri Awards. Itu anugerah untuk orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Iya. Kenapa sampai kepikiran untuk dibuat Ahmad Bakri Awards sih? Apa sampai menggunakan nama Bapak? Apa emang ada keteladanan yang sangat... Kalau Bapak itu orang yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Pendidikannya hanya sekolah dasar, dulu sekolah rakyat namanya. Tetapi bayangkan sekolah rakyat, sekolah dasar itu, dia bisa menguasai berbagai bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, kemudian sedikit bahasa Inggris, semua dengan fasih, bahasa Perancis dengan fasih gitu. Sekarang udah ke-11 kali keberikan award. Dari mulai 2001 itu memberikan award kepada orang-orang yang luar biasa pada bidangnya, pada bidang sastra, pada bidang budaya, pemikiran sosial, kemudian teknologi, kedokteran. Ini untuk menghargai ayah yang selalu mengajarkan ilmu pengetahuan kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Wow, kalau misalnya dari Pak ARB sendiri ke anak-anak, apa yang diajarkan? Ajarkan hidup seimbang. Ajarkan pada mereka untuk selalu serius pada setiap kerjaan. Serius pada beribadah. Pada waktu relax, serius relax. Jangan relax dicampur sama kerja. Kalau relax, relax. Tapi kalau kerja, kerja. Tapi satu hal yang saya percaya dan diikuti oleh anak-anak, bahwa kalau kita menganggap bahwa olahraga itu sebagai bagian daripada relaksasi, kita tidak kena olahraga. Kita harus menganggap bahwa olahraga merupakan bagian dari pekerjaan. Karena apa? Karena kalau kita olahraga, kita bisa memutuskan 10 kali lebih cepat. Oh ya? Oh iya. Oke, kalau tokoh idola Pak ARB sendiri selain ayah siapa sih Pak? Selain ayah saya, mau tokoh nasional atau tentu internasional? ke-6 presiden itu tokoh idola saya. Yang paling diidolakan? Yang paling diidolakan saya kira tentu pertama Soekarno, yang kedua Soeharto. Kenapa tuh Pak? Ya karena beliau dua itu, legacy Soekarno adalah membuat bangsa. Bangsa Indonesia ini dibentuk oleh beliau. Tentu bersama dengan rekan-rekannya. Bersama lawan-lawan politiknya. Tapi beliau membuat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pak Harto membangun Indonesia, membangun Indonesia dari negara terkebelakang menjadi negara berkembang. Jadi satu hal yang jasanya bagi Indonesia, keduanya luar biasa. Pak, kita lihat Bung Karno dari tahun 45 sampai tahun 64. Pak Harto dari tahun 66, 65-66 sampai dengan tahun 98. Jadi kontribusi mereka panjang. Saya menghargai juga Habibie. Habibie adalah peletak dasar demokrasi Indonesia. Setelah itu diganti dengan Gus Dur. Gus Dur juga meninggalkan satu legacy, yaitu prinsip egalitarianism, egaliter, semua hidup sama. Bu Mega desentralisasi, Pak SBY kontribusinya banyak mempertahankan Indonesia dengan satu ekonomi yang tinggi, memberantas korupsi. Jadi semua itu saya anggap idola saya, semuanya itu yang yakin saya mereka udah berbuat banyak.
Tapi saya yakin pasti ada satu lagi yang jadi idola Pak RB, yaitu istri Bapak. Kalau istri itu... Kalau istri gimana Pak? Kalau istri itu pendamping yang memberikan inspirasi, kadang-kadang memberikan teguran secara halus. Istri saya nggak pernah membentak, tapi kalau kasih tahu tuh hanya ngomong singkat saja, tidak mendalam gitu. Oh. Kita langsung tahu maknanya. Oke, saya pernah baca nih ya Pak, saya pernah baca. Katanya Pak RB pernah bicara di salah satu media, katanya jangan cintai perusahaanmu, tapi cintailah istrimu. Iya dong. Benar Pak? Benar Itu dong. kenapa dianalogikannya antara perusahaan dan istri? Kedua-duanya orang yang bagi seorang pengusaha, kedua-duanya adalah bagian dari kehidupan mereka. Kalau perusahaan tentu kita harapkan bahwa dia bisa langgeng dan sebagainya. Tapi pada suatu saat itu dibutuhkan, pada saat dia kesulitan dan sebagainya. Kalau kita harus menjual perusahaannya, seperti juga kita membentuk perusahaan atau membeli perusahaan, kita bisa jual. Istri kan nggak bisa kita buang begitu saja. Oh iya dong. Makanya, jadi saya katakan cintailah istrimu. Karena dia mendampingi kamu seumur hidup. Insya Allah seumur hidup ya. Insya Allah. Pak, kalau saya dengar kata-kata itu kayaknya saya mendapat kesan Pak RB ini orangnya romantis. Hal paling romantis apa sih Pak yang pernah dilakukan ke istri, ke Ibu Tati? Apa ya? Nggak tahu ya, saya nggak tahu apakah saya romantis atau enggak. Mungkin saya paling tidak romantis. Oh ya? Ya. Tapi saya memang ya gimana, pokoknya kalau kami berdua itu saling menegur sapa dengan halus. Sebagai orang Sumatera, kamu juga orang Sumatera kan? Orang Sumatera juga Pak. Orang Sumatera kan ngomongnya keras, orang Jawa kan halus. Tapi lama-kelamaan saling menyesuaikan kan. Itu. Jadi ya itulah kalau ke istri itu gimana ya, kalau dikatakan romantis ya enggak ya, tapi jalan-jalan, kalau misalnya pergi sama-sama ya begitulah. Oh, tapi kalau ngebayangin misalnya kalau di hari tua nanti, kira-kira apa sih yang pengen dilakukan bersama dengan keluarga? Dekat dengan keluarga, tapi juga yang paling penting juga dekat dengan masyarakat, khususnya yang berkekurangan. Saya kira itu yang mesti kita lakukan. Di hari tua saya jadi presiden atau saya nggak jadi presiden, cita-cita saya tetap menjadi orang yang memberikan satu rasa optimisme kepada anak muda. Apakah beliau Surya Paloh, apa beliau Wiranto, apa beliau itu Prabowo, Pak Yusuf Kala, semua berasal dari Golkar. 10 tahun sudah, Partai Golongan Karya atau Golkar menjadi bagian dari koalisi pemerintah di bawah tampuk Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pemilihan umum tahun 2009, partai berlambang pohon beringin ini hanya mampu mencapai posisi 2. Dengan perolehan 15.037.757 suara, Partai Golkar dikalahkan Partai Demokrat yang berhasil meraup 21.703.137 suara. Namun partai pimpinan Abu Rizal Bakri ini berhak atas 107 kursi dari 560 kursi yang diperebutkan di DPR RI. Sebagai mitra pemerintah, Partai Golkar mengisi 3 posisi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, yaitu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Perikanan dan Kelautan, serta Menteri Perindustrian. Meski tidak dominan, Golkar punya andil dalam sejumlah kebijakan pemerintah. Terkadang bersinggungan dengan Partai Demokrat, seperti pada kasus pencairan dana talangan Bank Senturi. Terkait penuntasan kasus yang masih berlarut-larut tersebut, kader Partai Golkar terbilang paling vokal. Penyesuaian harga BBM bersubsidi telah ditetapkan sebagai berikut. Sementara dalam kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak BBM pada Juni 2013, Golkar bersikap abu-abu.
Dukungan baru diberikan jelang hari penetapan harga baru premium dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 per liter. Untuk isu-isu tertentu, Partai Golkar di parlemen, dia rupanya juga kartu truf juga. Bisa menentukan isu apa yang bisa diangkat dan isu apa yang tidak bisa diangkat. Kurun 5 tahun terakhir, terkuak kader Partai Golkar juga tersangkut kasus korupsi. Di antaranya Zulkarnain Jabar dan Ratu Atut Khosyah. Berdasarkan jajak pendapat yang digelar Lingkaran Survei Indonesia LSI Januari lalu pada 1.200 responden, kasus tersebut cukup mengimbas penurunan elektabilitas partai. Hasil survei mengungkap dukungan pada Partai Golkar turun menjadi 18% dibanding 3 bulan sebelumnya yang masih 20%. Salah satu faktornya adalah meningkatnya ya sentimen negatif terhadap Golkar ya. Kita tahu sendiri di beberapa waktu terakhir ini banyak kasus-kasus yang kemudian melibatkan Golkar ya atau kader Golkar. Pak RB kan sekarang ketua umum Golkar. Kita tahu Golkar berpuluh-puluh tahun berjaya menjadi penguasa di negeri ini gitu. Tapi setelah pasca pemilu 2004 sampai sekarang ada partai lain yang menjadi penguasa di negeri ini. Tanggapan Pak RB gimana? Golkar artinya golongan karya. Dia ada satu partai yang harus berkarya dalam membangun bangsa ini. Bukan hanya satu partai yang hanya memikir dan memberikan kritik. Tapi memberikan kontribusi bagi karya pemerintah. Jadi meskipun bukan partai pemenang di dalam pemilu, tapi Golkar selalu berada dalam pemerintahan. Itu. Nah dengan itu maka memberikan kontribusi bagi masalah-masalah pembangunan. Memberikan karya nyata. Itu Golkar. Gitu. Kalau menurut Pak RB sendiri, apa sih kontribusi terbesar dari Golkar yang sudah diberikan? Memberikan kontribusi pemikiran baik kepada pemerintah maupun kepada parlemen. Kontribusi pemikiran, kadang-kadang pemikiran itu bersifat kritik. Saya percaya satu hal, sahabat yang paling baik adalah sahabat yang berani memberikan kritik yang pedas sekalipun kepada sahabatnya. Seorang yang mengaku sahabat tapi hanya kerjanya memuji akan membuat kita masuk jurang. Bicara soal kritik nih Pak, kan kader-kader di Golkar juga ada beberapa yang keluar dari partai. Ada. Nah itu tanggapannya gimana? Soalnya ada juga yang mengkritik ke media, mungkin saya tidak senang lagi di organisasi ini karena... Bagus, karena Partai Golkar itu ibarat kalau di perbankan itu Citibank. Kenapa tuh Pak? Mereka mendidik para banker yang setelah dididik mereka menjadi direktur-direktur utama atau direktur di bank-bank lain. Golkar juga memberikan kontribusi yang luar biasa pada kepemimpinan bangsa ini. Hampir semua tokoh-tokoh politik kita berasal dari Golkar. Betul. Apakah beliau Surya Paloh, apa beliau Wiranto, apa beliau itu Prabowo, Pak Yusuf Kala, semua berasal dari Golkar. Dan kemudian bahkan kalau kita lihat Pak Cahyokumolo dari PDIP itu berasal dari Golkar. Tapi kalau lihat alasan keluarnya karena alasan sudah tidak merasa nyaman lagi di organisasi, itu sesaat. gimana? Tapi kan yang paling penting dia boleh tidak nyaman tapi dia sudah mengenyam pendidikan. Boleh mengatakan ketidakpuasan hanya sesaat. Tapi semua itu adalah kontribusi Partai Golkar pada pembangunan nasional. Itu. Dan semua menjadi tokoh. Yang saya sebutkan itu semua menjadi tokoh. Betul, betul. Iya. Pak, tapi kan ini sekarang pemilu juga sudah di depan mata. Apa sih strategi yang diterapkan oleh Golkar untuk mungkin sekarang orang mungkin ngelihat partai politik tuh agak skeptis Pak. Ngelihat kayaknya aduh sekarang hampir semua partai punya kader yang jadi tahanan di KPK. Enggak soal. Gimana Jadi, caranya? kalau bicara soal masalah
masalah yang berhubungan dengan korupsi atau berhubungan dengan pidana itu adalah pribadi-pribadi. Tapi kan Pak, tentunya dengan adanya satu kader yang cukup penting dari Golkar, 2 tokoh lagi Pak. Saya tanya, apakah jenderal polisi bukan kader yang cukup penting bagi polisi? Kan kader cukup penting. Profesor Rupi namanya saja profesor, kan juga cukup penting. Tapi dia tidak membawa institusinya. Demikian pula kader-kader Golkar yang kemudian salah itu adalah pribadi, bukan institusinya. Iya ya. Kalau misalnya tadi, kalau pertanyaan saya untuk mengatasi, meminimalisir jumlah golongan putih gimana Pak kalau dari Golkar? Semua orang bertanggung jawab pada masa depan bangsa ini. Iya. Karena itu jatuhkanlah pilihannya pada para peserta pemilu. Kalau tidak, dia mengatakan, saya nggak suka semua. Artinya dia tidak berpartisipasi mengembangkan atau membentuk Indonesia ke depan. Pengusaha kaya, Businessman yang punya sebuah stasiun televisi. pengusaha awalnya, terus sampai sekarang masih, terus mencalonkan diri jadi presiden. Dia yang punya Asia, lalala gitu-gitu. Capres 2014. Dia kan calon presiden buat 2014 nanti. Iya, salah satu dari Golkar kan. Dia pemimpin yang bagus sebenarnya di perusahaan ya, untuk di perusahaan bagus. ARB yang gue tahu dia orangnya adalah orang pengusaha, salah satu pengusaha yang memikirkan negara di antara pengusaha yang lainnya. Orangnya apa ya? Pencitraan sih. Enggak setuju. Enggak. Kayaknya enggak. Sedasar itu tidak. Setuju-setuju aja sih. Gue secara pribadi setuju. No. Enggak. Kalau menurut gue sih, dia kan orangnya ngerti bisnis gitu ya. Semestinya sih APBN bisa lebih lancar sih kalau dia yang ngurus sih. Menurut saya sih nggak akan jadi presiden karena banyak orang yang nggak percaya sama Abu Rizal Bakri. Terutama masih banyak masalah-masalah yang belum dia selesain sebelumnya gitu. Unpredictable ya, tapi cara dia banyak utang juga, jadi kayaknya dia kurang bisa untuk... Jadi kalau sekarang takut kalah atau enggak Pak? Karena udah siap nih. Saya tidak adalah orang yang tidak pernah takut kalah. Nggak pernah. Saya optimis bahwa bisa menang, insya Allah. Semua Allah yang menangkan. Sejak 2 tahun pra-pemilu 2014, iklan politik Abu Rizal Bakri atau ARB telah wirawiri di sejumlah stasiun televisi swasta, tepatnya TV One dan Antv. Lagu ini menjadi lazim, mengingat dirinya lah pemilik 2 stasiun televisi yang berskala nasional tersebut. Namun tudingan berkampanye dini ditampik oleh CEO TV One yang tak lain putra ARB. Adanya batasan oleh manajemen menjadi dalih, sehingga membuat hal itu sulit dilakukan. Dari TV nggak ada mas, kan kalau TV seperti mas tahu juga kan ada Pemret dan lain-lain, dan Pemret ada manajemen ya. Nah sehingga kami kalau misalkan di TV One itu selalu membentuk suatu tembok Cina ya, di mana kami tidak ikut masuk ke dalam pemberitaan. Oleh sebab itu kenapa kita bisa berada pada posisi sekarang ini, karena adanya netral di situ, posisi di situ, sehingga kami tidak ikut-ikutan. Toh, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mengamini adanya laporan terkait pelanggaran kampanye politik oleh ARB dan Partai Golkar. Kami menerima beberapa laporan terkait dengan kampanye yang melibatkan Partai Golkar, kampanye di luar kampanye melalui
iklan di televisi, dan itu yang juga di TV One, yang kebetulan mungkin ada kedekatan dengan pemimpin Golkar. Tetapi memang sejauh ini oleh kepolisian itu diberhentikan, dan bagi Bawaslu memang kita harus selalu sama-sama harus menghormati keputusan yang dibuat oleh lembaga lain. Nah, intinya adalah bahwa pernah ada dilaporkan. Lepas dari nilai keefektifan iklan yang disiarkan, pelan tapi pasti, dukungan suara untuk Ketua Umum Partai Golkar tersebut meningkat. Tahun 2012, Partai Golongan Karya atau Golkar pun merilis ARB sebagai calon presiden RI 2014 lewat rapat pimpinan nasional di Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya, berbagai strategi dipraktikkan guna terus mengerek elektabilitas ARB. Mulai dari mempopulerkan nama panggilan yang diubah dari Ical menjadi ARB, serta belusukan ke berbagai daerah. Survei dukungan suara bagi ARB salah satunya dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia pada 1.200 responden. Ditemukan selama 3 tahun terakhir, elektabilitas ARB merangkak naik. Jika di tahun 2011 ARB hanya mampu kumpulkan tingkat kepercayaan kurang dari 15%, maka hasil survei pada Oktober 2012 menunjukkan ARB raup 18,2%. Pergerakan dukungan pun kian positif saat survei yang digelar Maret 2013 menunjukkan nilai perolehan 20,3%. Dan dalam survei terakhir di awal 2014, dukungan untuk mantan anggota MPR 2 periode ini menjadi 21,3%. Expose media yang cukup masif ini membantu meningkatkan ya dukungan terhadap ARB ya. Berdasarkan survei Poltracking Institute pada akhir 2013, pesaing terberat ARB sejauh ini adalah capres dari Partai Demokrasi Indonesia Joko Widodo dan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Jokowi unggul dengan raihan 37,95% dan Prabowo di tempat kedua dengan 10,3%, meninggalkan ARB yang hanya 5,92%. ARB sejauh ini baru gencar pada level pengenalan melalui pemberitaan, iklan, dan seterusnya. Tapi untuk meningkatkan nilai keterpilihan, dia masih harus bekerja keras. Karena selain soal personalitas ARB yang bukan pejabat publik dan mungkin karena dosa politik katakanlah kasus Lapindo dan seterusnya, juga ada kompetitor lain yang juga mereduksi atensi publik atau persepsi publik terhadap satu figur dengan figur lainnya. Kalau dalam konteks ini katakanlah ARB ini. Tak hanya pesaing tangguh, pria berusia 68 tahun ini juga harus mawas diri terhadap munculnya sentimen negatif lantaran kasus korupsi yang menjerat kader Partai Golkar. Dana saksi untuk pemilu, kan Partai Golkar setuju saja dibiayai oleh pemerintah. Bukan Partai Golkar, saya mengatakan meskipun pemerintah akan membiayai itu, setiap partai juga akan mengeluarkan dana, jadi mubazir. Itu sikap Partai Golkar. Oh, jadi sebetulnya Golkar ini setuju atau tidak? Saya katakan kalau seumpamanya setuju, meskipun pemerintah kasih, dia mubazir. Kalau mubazir kan baik kan enggak. Jadi sekarang kalau misalnya tidak dibiayai, Partai Golkar pun akan membiayai sendiri? Semua partai itu harus biaya sendiri. Kalau memang mereka merasa bahwa perlu adanya saksi di sana, kan gitu. Emang berapa sih Pak biayanya untuk saksi itu? Ya kalikan aja lah, saksi itu berapa, ada berapa, kalikan sendiri aja. Tapi itu kan dananya besar Pak, dananya dari mana itu Pak? Kenapa harus dana? Untuk membayar saksi-saksi itu? Saksinya dari kader partai. Jadi nggak dibayar? Nggak usah dibayar. Sama sekali Pak? Sama sekali, ngapain bayar? Apa saya dibayar jadi ketua umum partai? Kan enggak. Wah saya nggak tahu Pak kalau itu. Siapa yang mau bayar gitu? Saya mau bayar saya gitu ya. Kan nggak mungkin. Kan Golkar kadernya 8 juta. Perlunya 550.000. Nggak sampai 10% dari kader Golkar diturunkan menjadi saksi. Kan begitu. Oke. Kalau mengenai DPT sendiri untuk tahun ini gimana menurut Bapak? Saya tidak mau ada satu pendapat negatif terhadap siapapun juga termasuk KPU. Kalau saya tidak punya bukti. Dan saya ingin mengatakan bahwa saya sampai sekarang tidak punya bukti.
untuk mengatakan bahwa DPT itu jelek, kita terima aja DPT itu. Jangan sampai kita mengatakan kau yang tak pandai menari dikatakan lantai yang terjungkat. Wow. Iya, narinya nggak bisa, dia bilang lantainya miring. Nggak bisa, jangan gitu. Nyalahin yang lain ya jadinya. Oke, jadi terima aja. Kalau misalnya mengenai lembaga survei sendiri, Bapak termasuk orang yang percaya nggak sih sama lembaga-lembaga survei? Ada yang saya percaya, ada yang tidak. Survei itu dasarnya ada ilmu statistik. Kalau dia percaya pada reputasinya, maka dia akan menggunakan ilmu statistiknya dengan benar. Kalau kita kemudian seseorang yang tidak peduli pada reputasinya, maka dia akan membuat sesuai dengan kemauan pemesan. Saya yakin bahwa lembaga-lembaga survei yang sudah lama bergerak di dalam bidang survei, mereka tentu akan mempertahankan reputasinya. Karena itu mereka akan saya tetap percaya. Oke. Sekarang kan jadi banyak partai-partai yang mengedepankan figur gitu, entahlah itu figurnya artis ataupun mungkin presiden yang lama. Menurut Bapak pengaruh signifikan nggak sih? Sekarang kita dihadapkan pada dilema pertentangan antara kapabilitas dan popularitas calon pemimpin. Jadi kalau kita lihat apakah yang orang-orang berpengaruh, pasti akan berpengaruh. Idealnya apa? Idealnya adalah orang itu capable dan orang itu populer. Itu ideal. Jadi kalau kita tanyakan berpengaruh, tentu berpengaruh dalam segi popularitas. Tapi belum tentu berpengaruh terhadap kapabilitas. Kalau dia mengajarkan orang untuk mempunyai visi pembangunan, itu dia berpengaruh terhadap kapabilitas. Kalau Golkar sendiri gimana Pak? Apakah berniat untuk berkampanye dengan menggunakan figur-figur lama? Kalau Golkar tentu karena apa? Karena dia kapabilitasnya tinggi. Golkar memerintah 32 tahun menaikkan se-Indonesia dari negara yang negara yang terkebelakang menjadi negara yang berkembang. Pengalaman itu harus dipakai. Jadi mereka yang dipilih Golkar akan meningkatkan kapabilitas daripada para caleg Golkar itu. Nah, masyarakat mau melihat orang yang populer dan disukai, apa masyarakat mau cari pemimpin yang mampu memimpin Indonesia? Dua-duanya berjalan bersama-sama. Jadi saya kira 2014 ini masih akan terjadi sesuatu persaingan antara kapabilitas melawan popularitas. Gitu. Oke, baik. Ini saya punya data di berbicara soal popularitas ya Pak ya. Menurut survei dari Kompas, meski Golkar merosot, namun elektabilitas Anda menanjak. Golkar merosot tapi masih nomor 1. Masih nomor 1. Oke. Pada Desember 2012, Anda memperoleh 5,9% dukungan dari total 1.400 responden. Tapi di akhir 2013 naik jadi 9,2%. Nah, menurut Anda apa sih yang membuat elektabilitas Anda meningkat? Ya, orang makin lama makin kenal. Orang tidak kenal maka tidak sayang. Kalau orang belum mengenal, maka orang akan melihat, ini orang mempunyai satu pikiran negatif. Tapi begitu kenal, orang akan melihat bagaimana sih sebetulnya karakter daripada seorang ARB itu, karakternya seperti apa, kapabilitasnya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Makin lama dia akan makin naik, dan kalau itu makin dikenal makin yakin gitu. Itu aja. Jadi sekarang Pak ARB percaya bahwa saya capable atau saya populer? Dua-duanya kalau saya. Dua-duanya ya. Oke, great. Oke, kalau sekarang saya juga mau nanya nih Pak, kan dulu Bapak udah pernah nyapres tahun 2000. Belum pernah. Konvensi ya. Konvensi. Kok nggak kapok sih Pak? Sekarang mau nyoba lagi. Emang nggak banyak Pak uang yang udah keluar? Waktu konvensi itu saya belum pernah memasuki politik. Oke. Belum ngerti saya tentang politik.
Setelah 2004 itu saya menjadi Menko Perekonomian. Setelah itu menjadi Menko Kestra. Setelah itu menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Jadi pengetahuan tentang bagaimana menjalankan negara itu menjadi luar biasa banyaknya. Luar biasa. Kalau pernah Menko Kesra, pernah Menko Perekonomian, pasti pengetahuannya besar. Besar gitu ya. Jadi kalau lihat dari dulu ke sekarang, dulu hanya mencoba. Nah, kalau sekarang sudah punya pengalaman memerintah, pengalaman pada politik, nah baru kita terjun beneran gitu. Jadi kalau sekarang takut kalah atau enggak Pak? Karena udah siap nih. Saya tidak ada orang yang tidak pernah takut kalah. Nggak pernah. Saya optimis. Kembali lagi ke peribahasa tadi ya Pak ya? Saya optimis bahwa bisa menang, insya Allah. Semua Allah yang menang. Kalau udah mencoba, Allah mengatakan bahwa kamu kalah, ya artinya Allah mempunyai memberikan kepada saya tugas lain. Itu aja, simple aja. Iya sih. Nggak usah ngoyo gitu. Iya, tapi menurut Bapak kalau misalnya ada orang mau nyapres, ini kan pasti dipikirin biaya. Aduh, biaya mahal sekali. Emang harus besar banget ya Pak dananya untuk nyapres? Saya kira enggak. Saya kira kalau kita lihat yang mesti kita lakukan, bagaimana mempengaruhi masyarakat tentang pikiran-pikiran kita. Bukan biayanya. Saya tidak percaya bahwa kemenangan itu harus dengan biaya besar. Tidak harus. Kan Januari kemarin Pak RB sempat mengunjungi Bu Mega katanya ke rumahnya. Iya dong, Bu Mega ulang tahun. Oh, Bu Mega ulang tahun. Iya. Ulang tahun saya memberikan selamat pada Bu Mega. Tentu kita bicara mengenai Indonesia ke depan, bicara tentang perubahan keempat, 1, 2, 3, 4 dari Undang-Undang Dasar 45 tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pendiri bangsa ini. Kita berbicara mengenai kedudukan MPR, tapi kita tidak bicara yang lain. Prinsipnya selamat ulang tahun Bu Mega, ada tambahannya. Oh, ada kemungkinan untuk bekerja sama di kemudian hari mungkin? Sama semua orang Indonesia saya ingin bekerja sama. Saya yakin bahwa semua orang Indonesia bisa diajak kerjasama. Tetapi kalau pikirannya tidak nasionalistik, kalau pikirannya tidak religius, pasti tidak bisa bekerja sama saya. Kalau dia tidak nasionalis, kita sudah kerjasama. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak. Apa Jadi itu? siapa itu wakil presidennya Pak? Sudah ada membidik-bidik? Sudah ada. Orang Indonesia. Oh, ya pasti terima dong kasih. Pak.